Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Messi and Family. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Amin. Oke, ini udah memasuki akhir bulan Oktober. Nah, seperti biasa, aku tuh kalau udah akhir bulan November mulai cek-recek catatan dan membuat catatan anggaran baru untuk di bulan selanjutnya. Nah, kalau aku itu biasanya buat cover seperti ini juga masih ala kadarnya, minimalis ataupun mini abis gitu. Yang penting tetap berwarna biar akunya semangat kalau nge-review setiap minggunya gitu ya. Nah, ini aku juga buat mini kalender supaya pengingat aku juga kalau ada sesuatu yang aku lupa gitu. Misalnya tanggal segini nih aku ada apa gitu. Pokoknya untuk pengingat diri lah gitu. Nah, ini aku tempel stiker. Ini sisa dari stiker botol minum ya teman-teman. Jadi aku tempel di sini aja. Nah, bagi teman-teman yang udah buat budgeting untuk bulan November, bisa nih ditulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain semangat dan tetap semangat untuk buat budgetingnya untuk bulan selanjutnya. Apalagi bisa juga untuk motivasi bagi teman-teman yang belum sama sekali buat catatan anggaran dan masih nunggu pengen tapi masih menunggu. Udah yuk, mari sama-sama kita buat catatan anggaran budgeting kita agar kita sebenarnya bukan pelit, tapi kita cuma pingin menjadi lebih baik dan pengen juga tuh lebih bijak dan mengatur lebih baik rezeki yang udah Allah kasih untuk kita. Nah, ini aku udah hias-hias sedikit demi sedikit dengan hiasan yang ala kadarnya teman-teman. Dan seperti biasa juga di catatan anggaran aku setiap bulannya, aku tuh biasa menuliskan anggaran atau income yang biasa teman-teman lain tulis. Nah, untuk di sini itu aku menulisnya income yang aku pergunakan. Sebenarnya itu aku ada ngontrak juga bayar setiap bulan itu sebanyak 2 juta. Nah, kenapa aku tidak tuliskan lagi di sini? Karena ini untuk ngontrak itu udah suami aku bayarkan gitu. Jadi bukan aku lagi. Terus untuk sedekah juga aku nggak tulis, untuk mertua juga aku nggak tulis. Karena itu lebih sifatnya privacy ya teman-teman. Jadi aku nulisnya yang kira-kira yang bisa untuk diperlihatkan ataupun untuk teman-teman lihat dan contoh, bukan berarti di sini aku pamer ataupun ria, yang enggak sama sekali. Karena aku yakin teman-teman itu pasti banyak income anggaran yang lebih banyak lagi daripada aku. Cuma aku di sini hanya cuma pengen memperlihatkan sama teman-teman gini loh cara mengatur keuangan, walaupun sebenarnya aku ini masih belajar mengatur keuangan di rumah tangga aku sendiri gitu. Jadi kita sama-sama yuk kita ngatur keuangan kita gitu agar menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini income aku seperti bulan kemarin itu 7.500.000. Bulan kemarin itu income aku 7.300.000, tapi sini 7.500.000 karena ada sesuatu yang aku tambahkan dan harus aku bayarkan di bulan ini. Nah, untuk seperti biasa juga aku tuh memilah-milah ada kewajiban ataupun biaya tetap. Nah, untuk ini aku enggak evaluasi. Itu seperti biasa, pulsa ada 150.000, wifi 250, listrik 200. Jadi total untuk kewajiban aku yang aku keluarkan 600.000. Sebenarnya ada kontrakan juga lagi teman-teman ya, tapi aku udah nggak tulis lagi. Kemudian di sini ada saving. Jadi saving di sini yang aku keluarkan di awal, karena ini seperti prioritas untuk aku sekarang. Yang pertama itu aku mau masukkan untuk dana darurat 400.000. Kemudian lebaran 50.000, akikah 50.000,
emas 50.000 dan untuk mesin cuci 100.000. Jadi totalnya 650.000. Dan lanjut kebutuhan ataupun biaya tidak tetap. Nah, untuk saving sendiri ini kan aku emas itu kalau nggak salah udah cukup ya untuk beli 1 gram. Nah, ini aku mau masukin aja sih ke tabungan dulu karena aku rencananya tuh beli yang 2 gram gitu. Tapi untuk selanjutnya aku mau skip dulu untuk nabung emas karena ada sesuatu yang harus aku prioritaskan lagi seperti mesin cuci, kemudian untuk pendidikan anak aku, pendidikan untuk keperluan dia ya sebelum sekolah, dan kemudian ada yang harus aku prioritaskan yaitu perabotan rumah ya teman-teman, karena insya Allah tahun depan itu aku mau pindah. Jadi ada barang-barang yang memang harus aku belikan gitu, karena memang untuk sekarang aku masih rumahnya itu nggak ada sofa, habis itu juga perlu kan beli gorden, terus apalagi ya, TV juga nggak punya. Jadi pokoknya memang beneran harus ekstra nabung banget gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah buat untuk kewajiban aku, bukan kewajiban, untuk kebutuhan aku ataupun biaya tidak tetap. Nah, di sini aku buat beberapa kolom karena itu nanti bakalan aku evaluasi di akhir bulannya teman-teman. Di sini ada yang pertama kategori, terus anggaran dan aktualnya berapa, kemudian selisihnya berapa gitu. Nah, ini tuh penting banget buat aku pribadi karena nanti aku bisa evaluasi anggaran mana aja sih yang harus ditambah ataupun yang harus dikurangi gitu. Nah, seperti biasa aku di belanja bulanan itu masih sama anggarannya sebanyak 1 juta rupiah. Sebenarnya ini udah apa ya teman-teman, antara cukup dan nggak cukup gitu karena memang harga barang Masya Allah luar biasa ya naik dan kebutuhan juga semakin bertambah. Anak kan udah pada gede ya, jadi ada beberapa item yang memang harus dibelikan lebih gitu. Tapi aku ya udahlah, Bismillah aja, semoga anggaran 1 juta ini masih cukup, dan kalau memang harus ada ditambahkan ya sedikit gitu, bisalah mengambil dari beberapa persen anggaran yang lain. Sistemnya seperti itu ya, subsidi silang. Terus ada belanja mingguan itu 1 juta dan bensin itu 350.000. Ini aku kurangi karena kantor suami aku udah alhamdulillah udah lumayan deket, mungkin sekitaran 20 atau 25 menit udah nyampe. Jadi anggarannya aku kurangi jadi 350.000. Aku coba dulu ya ini cukup atau enggak. Terus kemudian air itu sama seperti bulan kemarin 250.000, gas 50.000, untuk buah itu 300.000 sama seperti bulan kemarin juga. Nah, untuk susu anak ini aku kurangi anggarannya 50.000 karena bulan kemarin itu masih udah 2 bulan ini aku ada sisa sekitar 50.000-an lah gitu untuk susu anak. Jadi makanya aku kurangi menjadi 300.000 sekarang. Terus kebutuhan anak sama 300.000, untuk dia pers masih sama 200.000, dan jajan sama 300.000, makan di luar 800 itu kami berempat ya teman-teman. Jadi setiap weekend kami itu keluar, Sabtu ataupun Minggu itu close dapur, jadi kita makan di luar untuk healing juga sebagai ibu rumah tangga. Kemudian untuk biaya tak terduga itu 350.000, ini juga sebagai pegangan jaga-jaga kalau ada sesuatu yang nggak ada di anggarannya seperti ban motor bocor ataupun hal yang lainnya yang tak terduga ya teman-teman. Kemudian untuk saku abi itu sebanyak 200.000, ini pegangan dia di jalan. Kemudian untuk skincare itu sebanyak 200.000, anabol 250.000. Nah, untuk servis motor ini aku naikkan budgetnya karena bulan ini mau diservis motornya itu sebanyak 150.000. Nah, untuk pajak motor itu 200.000 karena memang aku nggak buat sinking fund pajak motor ataupun bayar pajak tahunan gitu. Jadi memang dibuat anggarkan seperti itu, tapi next ke depan insya Allah kita buat anggaran khusus di sinking fund. Nah, untuk kesehatan itu aku anggarkan sebanyak 50.000.
Jadi total untuk kebutuhan aku sebanyak 6.250.000. Nah, kalau kita totalkan semuanya itu teman-teman dari kewajiban, saving, kemudian kebutuhannya itu totalnya semuanya 7.500.000. Nah, ini aku udah selesai dengan anggaran aku. Ini jangan lihat nominalnya teman-teman, tapi lihat caranya. Semoga ini bermanfaat bagi teman. Nah, bagi teman-teman bisa nih untuk follow Instagram aku dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube aku ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video budgeting aku untuk di bulan November. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.